Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Aduh, kayaknya lagi capek ya. Oh iya, baru bangun. Oh gitu. Sebelumnya perkenalkan Bapak dari jurusan Pendidikan Agama Islam yang akan membersamai adik-adik pada semester pada kelas 9 ini ya, di semester ganjil ini ya. Dengan Bapak namanya Guntur Maulana, bisa dipanggil saja Pak Guntur ya kalau bertemu. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh KM-nya ada? Siapa KM-nya? Oh, Ginan. Silahkan Ginan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan keberkahannya melimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pada pembahasan pada pagi ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Rekan-rekan ya, anak-anak semuanya berjumlah 13 ya. Oh iya, kita absen. Saudari Amisa hadir, Despi Triadewi, Devina Hafsah, Ginan Muhammad Zaini, Firly Nurhalida, Hazna, Raiham, Siti Fauzia Rahmah, dan Amisha. Oh, udah hadir. Oh iya, jadi kepanggil lagi dua kali, nggak apa-apa ya, supaya lebih kenal, kan baru pertemuan pertama. Selanjutnya ya, ada yang tahu kita akan membahas terkait dengan apa? Kurban. Kita akan berbicara terkait dengan mata pelajaran fikih ya, yang mana fikih ini merupakan syariat dalam Islam untuk menjalankan ibadah gitu ya. Jadi kalau fikihnya adalah membahas terkait dengan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa hal yang harus anak-anak ketahui ya dalam pembelajaran kali ini. Di antaranya klasifikasi. Pembelajaran hari ini teman-teman harus bisa mengetahui pengertian dari kurban, terus tata cara kurban dan manfaat untuk kurban gitu ya. Jadi itu adalah tujuan utama pada pembelajaran hari ini. Nanti di akhir Bapak akan kasih soal yang memang harus diisi dan dikumpulkan kepada Bapak ya. Bapak akan bagikan kertasnya terlebih dahulu ya. Kertasnya ini sebagai bahan persiapan, nanti dicatat apa saja pertanyaannya gitu ya. Nah, sambil berjalan boleh. Oh iya, belum kebagi? Oh, siap. Ya. Pada pembahasan kali ini, sebelum lanjut, sebelumnya ada yang mengetahui terkait dengan pengertian kurban? Ada? Ya. Pengertian kurban menurut Islam, ada yang mengetahui? Membersihkan apa? Diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang tahu bagaimana tata cara penyembelihan kurban? Cung, yang tahu? Bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang baik menurut syariat Islam? Dipegang kepalanya, menghadap ke kiblat, kakinya diangkat. Oh, mengucapkan bismillah ya, bukan kaki Bapak yang diangkat ya, tapi kaki sapinya ya dibaringkan gitu ya. Nah, gitu. Jangan sampai salah ini ya persepsi.
Oh, bukan ya. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas ada 3 poin ya. Yang pertama definisi kurban, terus keutamaan ibadah kurban. Yang ketiga tuntunan dan azab penyembelihan gitu ya. Selanjutnya ya, berbicara terkait dengan definisi. Berkurban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dari Al-Quran, As-Sunnah, Rasulullah, dan ijma kesepakatan hukum. Jadi berkurban ini ya merupakan syiar, bentuk daripada syiar agama Islam. Dengan tidak berkurban, apakah tetap bisa terjalankan syiar Islam? Bisa dengan ibadah yang lain. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Syekh Abdullah Abu Basah rahimahullah mengatakan, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat Id. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pembahasan kurban itu kita sekaligus mensyiarkan agama Islam, sekaligus juga apa? Kita apa? Beribadah kepada Allah, karena Allah sudah memerintahkan dalam Quran surat Al-Kautsar itu ya. Jadi perintah kurban dijelaskan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Tuh, fasholli rabbika wanhar. Ya, gitu ya. Terus selanjutnya masih terkait dengan definisi kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-uhdiyah. Al-udhiyah yang berbentuk jamaknya adalah ad-dhahi dengan huruf H yang tipis. Jadi kalau ada yang bertanya nanti di masyarakat, apa sih yang disebut dengan kurban? Al-udhiyah. Gitu ya. Al-udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena datangnya hari raya tersebut, maka dapat didefinisikan, maka tidak termasuk dalam al-udhiyah hewan yang disembelih bukan dalam rangka apa? Taqarrub kepada Allah, dan bukan juga termasuk al-udhiyah ketika bukan daripada waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Juga tidak termasuk al-udhiyah gitu ya, untuk hewan yang diakikahkan gitu. Jadi kalau anak-anak mau akikah nanti, akikah biasanya buat apa? Syukuran bayinya, lahiran. Nah itu bukan masuk kepada al-udhiyah, bukan masuk pada kurban. Kurban nama kurban, tapi niatnya berbeda gitu ya. Selanjutnya masih dalam rangka keutamaan kurban. Ada definisi, ada keutamaan. Karena masyarakat itu gitu. Ketika berbicara terkait dengan definisi, maka harus menarik itunya harus ada pahalanya gitu tak. Ada beberapa hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaan al-udhiyah, namun tidak ada satupun yang sahih. Gitu ya. Sejumlah hadis dhaif lemah yang membicarakan keutamaan al-udhiyah, di antaranya dari Abu Dawud dari Zain bin Arqam dikatakan para sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini?" Beliau bersabda, "Ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, yaitu Ibrahim." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengan berkurban?" Beliau menjawab, "Setiap rambut terdapat kebaikan, dan setiap bulu terdapat juga kebaikan, apalagi darahnya. Bulu dan rambutnya juga sudah mendapatkan kebaikan, apalagi darahnya." Kabita te mau. Nah, itu adalah salah satu keutamaan kurban ya. Jadi apa tadi keutamaannya? Mendapatkan pahala, terus sebagai bentuk syiar mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Melaksanakan kewajiban bagi yang mampu. Adapun tuntunan dan azab penyembelihan gitu ya. Berarti kalau ada berbicara tentang tuntunan, berarti ada adab. Dalam tuntunan penyembelihan terdapat syarat penyembelihan yang dapat membuat hewan halal dan dikonsumsi. Hoyong tengah konsumsi hewan anu haram,
nggak mau gitu ya. Syarat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada syarat yang berkaitan dengan hewan, dan yang kedua adalah syarat yang berkaitan dengan orang yang akan menyembelih, dan yang ketiga adalah syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Maka ada 3 syarat yang harus dilakukan, harus dilaksanakan, harus diperhitungkan. Syarat yang pertama adalah syarat hewan yang akan disembelih. Nah, innama harrama 'alaikumal maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah faman ittara ghairu baghi wala 'adi fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Maka yang termasuk syarat hewan yang akan disembelih adalah harus apa? Tidak boleh bangkai, harus hidup, ya. Yang bernyawa. Yang kedua adalah syarat orang yang akan menyembelih adalah pertama berakal. Yang menyembelih itu harus berakal, dan yang kedua adalah menyembelih adalah seorang muslim. Gak boleh yang menyembelih itu seorang kafir. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu menyebut nama Allah. Yang pertama berakal, yang kedua Islam, yang ketiga menyebutkan nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullah, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, penyembelihan adalah orang yang mendapatkan izin. Gina memandapkan saya kepada ustadz untuk menyembelih hewan, maka yang disembelihnya itu adalah harus yang dia memandatkan. Orang yang diharamkan, itu adalah orang yang harus dimandatkan gitu ya. Yang pertama apa tadi? Berakal. Yang kedua baligh. Yang ketiga Islam. Yang ketiga menyebutkan asma Allah gitu ya. Selanjutnya adalah syarat alat untuk menyembelih. Pertama menggunakan alat, ya. Alatnya harus tajam, nggak boleh dari tusuk kuku ataupun tulang. Kedua tidak menggunakan tulang dan kuku gitu ya. Jelas dalilnya gitu. Selanjutnya adalah pertama berbuat ihsan, berbuat baik kepada kurbannya. Kalau mau dikurbanin, jangan kamulah jangan ditakut-takutin lah, diusapan hejang maneh teh ayeuna teh rek dibentit ku saya teh da baheula ge Ibrahim gitu ku bapana teh langsung jang sing sabarnya tah kudu dilus-lus. Banyak fakta yang sapi itu meneteskan air mata. Disitulah banyak fenomenanya. Nah, yang kedua membaringkan hewan di sisi sebelah kiri gitu ya. Nah, dibaringkan terus. Ketiga meletakkan kaki di leher hewan gitu. Dan yang keempat menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dan selanjutnya adalah prakteknya seperti ini teman-teman. Ini Pak Ustadz yang mau menyembelih. Ini sapinya masih berdiri. Golhekeun heula sapina teh. Trek. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Kaki kanannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gresel. Trek. Kalau bagusnya itu satu kerutan langsung patah. Tapi kalau misalkan satu kerutan itu tidak bisa, nggak apa-apa. Yang penting ini masih nempel. Syaratnya itu ya. Kalau nggak nempel ya lepas. Makruh ya. Selanjutnya adalah tadi Bapak sudah kasih redaksinya bagaimana pengertian kurban, keutamaan kurban, dan juga tata cara berkurban. Maka dari itu Bapak akan mengirimkan pertanyaan pada teman-teman. Bisa ditulis ya pertanyaannya. 1, bagaimana definisi kurban? Dan yang kedua, bagaimana tata cara kurban? Dan yang ketiga, apa hikmah dalam kurban? Oke. Udah dikumpulkan? Siap, sini, sok. Oh, sudah ya. Terima kasih. Semoga jawabannya benar dan menghasilkan nilai yang sangat memuaskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak akan berikan waktu ya kepada teman-teman untuk mempraktekkan 1 orang saja. Siapa yang berani ke depan? Ginan, silakan Ginan. Ya, silakan. Bagaimana tadi terkait dengan kurban? Ayo. Ginan karena laki-laki harus bisa ya. Nanti jadi bapak, calon bapak. Oh, jadi Ustaz, ini sapinya lagi berdiri dulu. Rek.
Oh, kambing. Oh, terus gimana? Sok. Kiblat, menghadap kiblat. Terus kaki kanannya di sebelah kanan menggunakan tangan kanan. Sok, gesekan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Geresel. Up. Udah mati. Nah, itu adalah contoh praktek dari berkurban ya. Selanjutnya ada nih asal muasal berkurban itu. Kalau Bapak bilang keprok, semuanya keprok ya. Ibadah kurban menyembelih hewan ternak. Hari raya Idul Adha waktunya. Kambing atau sapi itulah hewan kurban dan hukumnya sunnah muakkad. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail asbabun nuzul dari berkurban. Perintah Allah pada Nabi Ibrahim, sembelilah Nabi Ismail. Oh, bareng sekali lagi semuanya. Ibadah kurban menyembelih hewan ternak. Hari raya Idul Adha waktunya prok. Kambing atau sapi itulah hewan kurban dan hukumnya sunnah muakkad. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail asbabun nuzul dari berkurban. Perintah Allah pada Nabi Ibrahim, sembelih Nabi Ismail. Alhamdulillah, semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait dengan ilmu fikih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM kita, yakni Ustadz Ginan. Kepadanya dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup pesan sekian, mohon maaf segala kekurangannya. Minggu depan kita bertemu kembali dengan Bapak ya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Selamat untuk belajar kembali dengan guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.